Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hani Siti Hafiani Nur Asia. Saya adalah guru produktif desain komunikasi visual di SMKN 1 Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah saya SMKN 1 Prajekan. Terlebih dahulu perkenalkan ada Bapak pengajar praktik yakni Bapak Nasrul Amin SPD dan juga Ibu fasilitator yakni Ibu Wahyu Setia Wenangsari MPD. Dan tentunya saya sebagai calon guru penggerak Hani Siti Hafiani Nur Asia ST. Pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, saya akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu menciptakan budaya positif di kelas dan juga melakukan diseminasi terhadap rekan sejawat di lingkungan sekolah di lingkungan SMKN 1 Prajekan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan murid yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kesadaran akan penerapan disiplin diri pada murid belum berdasarkan pada motivasi intrinsik. Posisi kontrol guru pun belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah pada murid. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Murid yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membiasakan budaya positif adalah dengan mendiskusikan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, serta menerapkan proses segitiga restitusi. Dengan mengikuti langkah-langkah restitusi, guru bisa membimbing murid untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, menyadari kesalahan, dan mencari sendiri solusi yang tepat. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah yang pertama, mewujudkan murid yang merdeka dan memiliki disiplin kuat dalam dirinya. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menjalankan keyakinan kelas dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi mengenai budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat.
Untuk keberhasilan kegiatan ini, tentunya saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah masing-masing. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, berikut merupakan salah satu kegiatan pada aksi nyata modul 1.4, yaitu kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelas 12 multimedia pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 di SMKN 1 Prajekan Bondowoso. Siapa yang makan? Oke, diam semuanya. Hei, hep. Sip. Oke, anak-anak, tadi kan kita sudah buat struktur organigram kelas atau struktur pengurus kelas. Sudah terbentuk dari mulai ketua kelasnya sampai ke seksi-seksinya ke bawah. Seksi-seksi. Nah, sekarang kita lanjut membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini intinya adalah sebuah peraturan yang harus kita taati bersama. Tujuannya untuk apa? Agar tercipta suasana kelas yang nyaman, kondusif, harmonis. Pokoknya nyaman kalian belajarnya, mendukung kenyamanan belajar kalian. Oke? Oke. Sekarang untuk membuat keyakinan kelas, ini dimulai dengan peraturan-peraturan kelasnya dulu. Kalian sendiri, jadi keyakinan kelas ini dicetuskan oleh kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian yang akan menjalankan kelas ini. Kalian yang diam di kelas ini. Jadi kenyamanan seperti apa yang kalian harapkan di kelas ini. Tulis di sebuah kertas yang barusan dibagikan. Tulis peraturan-peraturan apa saja yang nantinya akan mendukung kenyamanan kelas. Misal kelasnya biar nggak kotor, berarti harus buang sampah pada tempatnya. Berarti jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jangan bercanda, jangan ngomong terus misalnya. Jangan gitulah intinya ya. Boleh kalian tulis, coba Bu Hani ingin lihat harapan-harapan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Oke, tulis, silakan tulis. Sama. Kita ikutin alurnya aja, Bu. Alur apanya? Sudah, Bu. Yang sudah nulis boleh ditempel. Misal tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru. Ya, Bu. Bentar. Hanya boleh keluar kelas ketika istirahat. Tidak boleh makan misalnya di kelas. Antri. Iya. Misal nggak boleh buang sampah sembarangan. Nggak apa-apa, nanti kalimatnya dirubah ke kalimat positif tadi. Misal tidak boleh jahil kepada teman, misal. Tidak boleh menyela ucapan teman. Misal ada temennya lagi ngomong, tidak boleh dicela lagi ngomong. Boleh 2, boleh 3. Joni sudah, Jon. Udah ditempel. Misal tidak boleh menggunakan wifi sekolah.
Pakai paketan sendiri. Itu kan fasilitasnya untuk guru. Atau misal tidak boleh menggunakan HP berlebihan di kelas. Tidak boleh main game di kelas. Nggak boleh. Gak diajak aja gak boleh. Nggak boleh main game di kelas, misal. Tadi kan gak boleh pakai masker, Bu. Tidak boleh memakai jaket di dalam kelas. Betul, bisa. Tidak apa-apa kalau tidak boleh pacaran di dalam kelas. Lakukan di koye. Lakukan di koye. Siapa yang pacaran di kelas? Alia. Kan udah bubar. Ini kalian AC-nya mau 2 apa mau 1? 2. Takutnya ada yang kedinginan. Ini minta ke sini. Kemarin ada yang tabrakan ya? Iya. Ada kelasnya. Meninggal di tempat. Di tempat? Di Basmalang. Sorenya kan ada yang jatuh juga di Basmalang. Kalau sorenya itu habis sisa, Bu. Saya habis keluar dari Basmalang. Agak jalan ke rumah baru tabrakan. Terus saya Itu tabrakan sendiri katanya. Maksudnya nggak sama orang lain kan? itu ini ada truk. Truk? Iya. Kronologinya katanya gitu juga ada truk penyalip itu memang gelumbaran katanya. Ada mobil di pinggir Kayaknya keras ya, bawa sepedanya banter kayaknya. itu standnya apa? TNT ya, Asteramo. Iya. Itu Sendiri. berdua. Yang bonceng yang mati. Yang kendaraan motornya kayak luka udah kayak koma itu. Koma juga, maksudnya parah juga. Parah juga. Lebih parah yang itu yang mati. Itu langsung mati di tempat. Ya Allah. Jangan lupa sholat sholat apa? Tahajud. Jangan lupa abis sholat isya kalau misalnya ya nggak ada rencana nggak ada rencana tahajud misalnya ya, kita sholat witir sebelum tidur tuh kalau kata mamanya Bu Hani sebagai untuk pelindung. Kalau malas 3 rakaat 1 rakaat udah apa-apa gitu, abis isya plus 1 itu. Sudah semua? Baru kelihatan bikin peraturan kelas. Dilarang misalnya menggunakan alat-alat lab tanpa bilang ke Mas Mahrus misalnya. Nih, tiba-tiba pakai headset, belum bilang ke Mas Mahrus. Nah, itu salah satu peraturan kelas juga. Hah? Rambut apa? Udah ya, nanti Bu Hani bacakan satu-satu nih peraturan kelas yang sudah kalian buat. Tidak boleh memakai jaket di dalam kelas, tidak boleh tidur di kelas. Mantap. Siapa ini yang nulis? Soalnya memang kalian tuh kadang-kadang kayak pindang tergeletak gitu di sini-sini. Pokoknya liatnya tuh kayak Tidak boleh celometan ketika guru menjelaskan. Celometan tuh kayak yang nyela-nyela kalau ngomong. Harus mengembalikan barang punya teman ketika jam pelajaran selesai. Intinya mengembalikan barang yang dipinjam. Menjaga kebersihan kelas, tidak boleh membuang sampah. Ini berarti Bu Hani copot karena sama yang atas ya. Rapikan barang sesudah dipakai, berarti mengembalikan barang juga ya, sama ya. Bu Hani copot ya, biar tidak boleh makan di dalam kelas, oke. Membuang sampah juga dihapus karena sudah ada di atasnya. Menjaga kebersihan kelas dihapus karena sudah diwakili di atas. Saling menjaga kelas, menjaga maksudnya apa? Kemudian tidak boleh main game saat pelajaran, mantap. Setuju sekali. Tidak boleh celometan, sudah. Tidak boleh
Makan-makan di dalam lab sudah ada. Ya kan ada di atas ya. Tidak boleh makan. Membuang sampah pada tempatnya, dilarang mengambil barang tanpa izin pemiliknya. Berarti tadi pinjam tadi ya. Kemudian rapikan kembali kursi sesudah kegiatan kelas. Oke, sudah diwakili sama yang tadi. Kenapa Sonia? Ya. Tertib saat pelajaran, oke. Harus mengucapkan salam ketika masuk kelas. Mantap, mantap. Ini siapa yang nulis? Nah, itu masuk etika ya Mufid ya. Mantap Mufid. Buang sampah sudah. Di kelas tidak boleh pacaran katanya. Minjem barang kembalikan lagi. Matikan AC setelah pelajaran. Oke, matikan AC. Tidak boleh ramai saat pelajaran berlangsung mungkin ini ya. Jadi tadi gak boleh celometan. Tidak boleh mencuri pulpen. Emang ada pencurian pulpen di kelas ini? Banyak kasusnya. Ada curan pen di sini. Tidak boleh berisik. Tidak boleh tidur, sudah. Tidak boleh buang sampah, sudah. Ini apa nih? Tidak boleh mengajak kelas lain ke dalam lab, betul. Jadi yang ada di kelas ini hanya kelas 12 MM. Tidak boleh pacaran, oke. Di kelas tidak boleh main kalau gak ngajak-ngajak, apaan? Oh, di kelas gak boleh pacaran sesama jenis, di mana-mana gak boleh pacaran. Alas kaki dibuka ketika masuk lab. Setelah meminjam alat dikembalikan. Aduh, locot. Oke, sama kayak tadi. Setelah pelajaran, komputer di shutdown dan kursi dirapikan kembali, oke. Tidak boleh memakai topi di dalam kelas, oke. Berarti sama kayak jaket. Tidak boleh gurau di kelas. Oh, sudah tadi. Tidak boleh. Apa ini? Makan, sudah. Tidak boleh keluar kelas saat pembelajaran, mantap. Tidak boleh pakai kaos kaki di dalam kelas. Ini kaos kakinya mau dibuka apa mau dipakai? Buka bau. Nah, berarti dimasukkan dulu ke sini ya. Ini masukkan. Dengar apa ini? Dengar ngomong semua ketika apa sih? Jangan ngomong semua ketika. Jangan celometan mungkin maksudnya ya. Selalu sopan santun, betul. Celometan tuh, baru juga bikin ini. Selalu menghargai guru saat berbicara. Nah, boleh malolo lu. Rubah ke kalimat positif. Berarti dari sekian banyak, yang pertama yang paling dominan adalah menjaga membuang sampah pada tempatnya. Ini hasil rangkuman ya. Hasil rangkuman yang kalian tulis. Menjaga kebersihan kelas berarti dicopot karena sudah. Oh. Lanjut, ini yang pertama, yang kedua tidak menggunakan berarti jaket dan
topi dilepas atau dibuka. Ya. Saat di kelas. Gini ya. Ini lagi Bu, satu Bu, jangan pakai aksesoris Bu. Oh iya benar. Apa Bu nama Betul. Ini Bu Hani setuju. Karena Bu Hani juga sering ya. Apa namanya itu? Kalung. Bu Hani sering razia kalung kalian. Ya enggak? Yang kemudian apa? Ini dulu. Menghormati guru ketika berbicara ya. Menghargai guru ketika berbicara. Menghargai guru aja lah ya. Menghargai guru baik ketika berbicara maupun ketika tidak berbicara ya. Mana ya tadi yang menghargai guru? Tidak. Mana ya? Nggak ada. Lanjut aja lanjut. Yang keempat. Yang keempat dari sini. Oh ini. Apa ya? Apa ya bahasanya? Jadi kalau ini dulu ketika meminjam harus izin gitu ya. Izin ketika meminjam barang teman ataupun alat-alat lab. Ya kan? Izin ketika meminjam barang teman dan alat-alat lab serta dikembalikan ke semula serta kembalikan seperti sedia kala. Oke. Berarti tidak boleh celometan sudah ya. Belum celometan belum. Tidak boleh. Udah. Lanjut. Makan dan minum di luar lab atau di luar kelas. Nomor 6. Apa ya bahasanya ya? Jadi kelas lain nggak boleh masuk ke sini. Bahasa positifnya. Nggak boleh mengajak teman di kelas. Hah? Tidak boleh mengajak teman ke kelas. Selain kelas 12 mm dilarang masuk ke lab. Kecuali izin ke minimal ke ketua kelasnya lah ya. Minimal ke ketua kelasnya. Dilarang tidur kalau bukan bersama jenis. Nih, ini masalah kaos kaki gimana? Dibuka dulu.
Kaos kaki dan sepatu dibuka saat masuk lab gitu. Ya, apa? Ini kesepakatannya sama kaos kakinya. Ya. Jangan, innalillahi kalau itu. Nih, main HP. Gunakan HP dengan bijak gitu aja ya. Berarti dengan bijak itu artinya ketika guru lagi ngajar tidak chattingan, tidak main game. Mengakomodir semua ya. Boleh kalau untuk pelajaran. Gunakan HP dengan yang tidur sudah belum ya? Tidak boleh tidur di kelas apa ya? Iya, Bu. Sip. Gimana ya bahasanya? Bahasanya gimana ya? Siswa tidak boleh tidur waktu jam pelajaran. Bahasa yang ininya. Halo, siswa dilarang tidur di kelas sama cewek. Tidak paham, Bu. Dilarang tidur di kelas aja pelajaran. Iya, kalimat yang dirubah menjadi kalimat yang positif apa ya? Dilarang tidur itu ya, Bu. Enggak. Sebetulnya iya ya. Tapi kadang kita perlu ditegaskan tuh, Gung. Perlu diurai satu-satu. Gak apa-apa dah, kita tulis aja. Tidak diperkenankan tidur. Tidur itu di mana harusnya? Di rumah, di kasur. Gak boleh. Jelek masa. Tahu nggak Bu Hani dulu zaman sekolah kalau misalnya sengantuk-ngantuknya, nggak ada zaman dulu yang tidur di lantai bergeletak seperti itu. Itu kayak apa ya? Etika gitu. Kita berbicara etika ya. Kayak misalnya lagi belajar dulu zaman kaki gini dua-duanya ke meja aja kita tuh kayak sungkan. Aduh kayak malu ini kaki tuh. Bukan gitu. Jadi si kakinya tuh dua-duanya naik tuh kayak gini. Kita tuh kayak yang malu sendiri. Kayak malu sendiri gitu. Coba kalian kalau tidur apalagi. Mau. Pokoknya aduh. Harus luar biasa sabar ya. Di kelas tidak boleh pacaran, berarti otomatis nggak ada, soalnya ada yang pacaran di sini nggak ada. Kan sudah bubar. Pacarnya kan di luar kelas semua ya? Iya, berarti sudah diakomodir, tidak boleh membawa teman ke kelas. Ini apa ya? Nah, kalau ini 3 aturan ini tuh kayak aturan tata tertib di lab gitu, kayak matikan AC, rapikan barang. Itu sudah ada di tata tertib lab. Jadi kita ikuti itu saja ya. Matikan AC, kemudian rapikan kursi. Ikut ini aja, ikut menjalankan tata tertib lab gitu aja ya. Ikut melaksanakan tatib lab.
Nah, dan yang terakhir yang Mufid sampaikan, harus mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ini masukan yang luar biasa. Karena salam itu apa ya? Kewajiban. Terus, hey, tuh baru lagi bikin ini. Udah diam. Nah. Harus mengucapkan salam ketika masuk. Setuju? Jangan lupa salam diiringi dengan senyum juga. Berarti menerapkan 5S di kelas, oke? Apa aja 5S tuh? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ini ya, nggak nutut 5S di kelas. 5S di kelas. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ya, jangan cemberut kalau misalnya temennya nanya, Diego nih. Biasanya kalau temennya nanya marah-marah duluan. Gak boleh berarti. Setelah kita punya 11 aturan kelas yang sudah dibuat, coba kita bikin sebuah keyakinan kelas. Jadi yang mengakomodir 11 ini. Apa saja berarti? Saling menghargai ya. Saling menghargai, baik itu 5S juga kan masuk ke saling menghargai, ya enggak? Ketika mengucapkan salam, sopan, santun itu kan saling menghargai. Baru aja menggunakan HP dengan bijak, ayo. Nah, main game, ayo. Baru juga ditulis. Yang pertama. Yang kedua apa ya? Tertib, menjalankan aturan tertib, menjalankan, gimana ya? Melaksanakan tata tertib lab gitu aja ya. Soalnya di tata tertib lab, alas kaki harus dilepas, dilarang membawa tas, makan minum, menggunakan perlengkapan yang ada tanpa izin, selalu menjaga kebersihan. Berarti menjalankan tata tertib lab. Nah, menghargai guru sudah, 5S sudah, membuang sampah juga bagian dari itu. Ini juga tidak boleh membawa tas, berarti artinya termasuk include jaket dan topi ya. Izin ketika meminjam barang teman itu juga sudah ada di sana. Berarti sudah masuk. Makan dan minum juga sudah ada di aturan lab. Nah, ini tidak boleh membawa orang luar ke sini. Ini sudah. Yang ketiga, orang luar gak boleh masuk ke sini. Berarti apa ya? Menjaga keamanan lab ya. Menjaga keamanan kelas ya. Yang keempat, tidak diperkenankan tidur di kelas. Iya, penggunaan gadget dengan bijaksana gitu ya. Yang kelima terakhir, menggunakan HP, melaksanakan tata tertib. HP dengan bijak sudah. Tidak tidur di kelas tuh masuk kemana ya? Ketertiban kelas kah? Gak boleh tidur di kelas tuh udah masuk menjaga ketertiban kelas nggak sih? Atau harus? Iya ya. Biar tertib kan, masa
Nanti takutnya ada orang lagi mau jalan susah karena terhalangi sama orang yang tidur. Berarti menjaga ketertiban kelas, ketertiban lab. Dan yang terakhir, keyakinan kelas kita adalah bahagia. Harus bahagia di kelas. Selalu senyum. Selalu senyum. Oke, tepuk tangan dulu. Ini berdasarkan dari kalian sendiri ya. Yang pertama kita sudah mendapatkan keyakinan kelas. Pertama saling menghargai. Saling menghargai baik ke guru maupun ke sesama teman. Nih guru lagi ngomong nih, diem. Ya, nah, saling menghargai, menjalankan tata tertib lab. Tuh, besar tuh, gak boleh makan, alas kaki dibuka, tidak bawa jaket, tas, topi ke dalam ruangan. Menjaga ketertiban kelas atau lab, ketertibannya ya tadi tidak tidur, tidak bawa orang luar ke dalam lab, dan ketertiban-ketertiban lain. Kemudian penggunaan gadget dengan bijaksana, salah satunya HP, baik HP maupun komputer. Kalau komputer dirasa saya nggak pakai nih, dimatikan aja, eman listrik ya. Misal lagi pelajaran matematika nggak pakai komputer ya dimatikan aja. Jangan mentang-mentang nggak bayar listrik terus nggak mikirin. Ya. Kalau misalnya pelajaran Pak Dedi nih, baru dinyalakan komputernya. Siap, laksanakan nanti ya. Dan yang terakhir, berbahagia. Harus selalu bahagia, positif dalam dirinya. Harus, oke, mantap guys. Oke. Kita lanjutkan. Siapa itu tuh? Apri, kamu lagi ngapain? Kan harus saling menghargai. Bu Hani lagi ngomong, Pri. Tolong dengarkan aku, Pri. Aku ingin didengarkan, Apri. Ini kita buat tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak seperti dan tidak tampak seperti itu di lab ini kalian ingin melihat apa? Misal tampak seperti misalnya bersih. Berarti lawan katanya adalah kotor. Jadi kalian pengennya bersih kelas itu, tidak kotor. Lanjut. Tenang, berarti ya nggak celometan berarti ya. Nah. Bu Hani tegaskan, tidak celometan. Susah, nggak ada. Harus dihapus ulang. Apalagi? Nah, celometan nih. Yang merasa celometan dalam dirinya. Ayo mulutnya ditahan. Mulut jangan ngomong mulut gitu. Harum. Harum. Berarti tidak tampak seperti ya jorok berarti ya. Kemudian kalau dilihat dari sini, kalau dari Bu Hani nih penggunaan gadget, misal tampak sepertinya bijak menggunakan gadget. Kalau di sini tidak tampak sepertinya, Bu Hani jelaskan satu-satu, tidak main game. Apa ini? Komputer dibiarkan menyala tapi tidak dipakai. Dan lain. Misal tampak seperti apa ya? Satu lagi dah. Apa ya? Satu lagi. Rapi berpakaian misalnya ya.
Berarti ini tidak lengkap berpakaian. Atau bajunya dikeluarkan. Ini masuk ke sini nggak sih tadi? Kayak yang nggak ada ya menggunakan itu? Kita tambah ya, rapi dalam berpakaian ya. Jadi nanti kalian lihat tidak tampak sepertinya. Berarti kelas ini tidak boleh kotor, tidak boleh celometan, tidak boleh jorok. Deodoran sasetan ada, pakai beli. Beli parfum. Di Basmala ada parfum, 15 ribuan, pakai. Tidak main game, tidak main game. Kalau nanti kalau ketahuan main game, sanksinya kita sepakati bersama juga. Komputer juga harus dimatikan kalau nggak dipakai. Kemudian atribut harus lengkap. Dasi, baju dimasukkan lagi kalau habis sholat. Oke? Yoga dengar nggak Yoga? Joni jangan main game terus. Kamu main game ada waktu kalau buat main game. Oke? Sudah? Menurut kalian kita buat ini. Tugas guru dan ini tugas murid. Menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh guru agar kesepakatan atau keyakinan kelas ini bisa berjalan? Datang tepat waktu. Kalau guru telat jam bos 30 menit. Ya. Masa gitu? Masa berarti nanti bikin kesepakatan dengan setiap guru berarti. Iya, berarti nanti bikin kesepakatan dulu sama guru yang bersangkutan. Bu, bikin kesepakatan dulu ke masing-masing guru. Oke? Atau nanti kita bisa bikin semacam tulisan-tulisan. Mari menghargai waktu gitu. Di sini nih biar kelihatan tuh. Gitu. Tugas murid berarti sama, datang tepat waktu juga ya. Hah? Kalau apa? Kenapa? Yang kedua, tugas murid misalnya, dengarkan. Ayo didengarkan. Tugas murid melaksanakan piket kelas. Misal di sini guru berarti memantau piket kelas. Satu lagi apa kira-kira? Tugas guru mengajar dengan baik ya.
tugas kalian adalah belajar dengan sepertinya di sini juga ya, belajar dengan sungguh-sungguh nggak masuk. Harusnya kita bikin juga ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Coba. Biar kita, maksudnya belajar dengan sungguh-sungguh tuh kan kalian kadang kalau tugas tuh ke guru, apalagi ke buris deh. Kalau matematika masih aja, Yang keenam berarti belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Ini mencakup tugas-tugas juga. Bu Hani capek banget ya. Dari mulai kelas 10 tuh pasti Bu Riz, Bu Erika. Duh ya Allah. Langganan Bu Riz itu, Bu. Berarti masuk ke keyakinan kelas ya. Udah kelas 12 nih, belajar dengan sungguh-sungguh. Termasuk tugasnya harus dikerjakan semua. Kamu siap-siap tapi dilaksanakan ya. Oke. Terakhir ada yang namanya tabel Y. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Coba menurut kalian ingin mendengar kata apa saja yang diucapkan oleh teman-teman kalian di kelas? Assalamualaikum. Ya, salah satu sopan santun. Berarti assalamualaikum. Salam berarti ya. Salam itu termasuk ketika menjawab ya. Kalau assalamualaikum ya waalaikumsalam. Kemudian permisi ya. Permisi, minjem. Terus apa lagi? Tolong, terima kasih, betul. Jadi tolong biasakan seperti ini, Joni. Permisi, pinjem ya, misalnya. Kalau udah, makasih ya, biasakan. Apalagi? Permisi sudah ada nggak? Udah. Tolong, terima kasih. Kurang lebih ini ya. Maaf. Ketika melakukan kesalahan, betul. Jangan gengsi bilang maaf. Maaf ya. Atau boleh juga apa lagi ya selain maaf? Ya maaf aja ya. Kalau misalnya kalian ada sesuatu kesenggol, nyenggol temennya, maaf ya. Jangan ragu atau jangan gengsi bilang maaf. Ingin terlihat seperti apa kelasnya? Terlihat bersih, tenang, tadi yang dibilang Agung. Tenang nih, ini nggak tenang nih. Pusing dengernya, ini ngomong itu ngomong, semua ngomong. Yang punya telinga tuh bukan situ aja, sini juga punya telinga nih, 2. Iya, pusing dengernya kalau semuanya ngomong. Terlihat bersih, tenang, terus terlihat apalagi kompak ya. Oke. Bersih, Ica, ayo berpendapat Ca. Bersih, tenang, kompak, apalagi Ca? Jauh kursinya. Terlihat bersih, tenang, kompak. Ini tenang. Harmonis, kompak tadi. Tertib ya, aman dan tertib ya. Kayak kemarin tuh, apa itu? LCD patah kan itu tidak aman ya, dan tidak tertib. Berarti agar bisa tercipta seperti ini, yang harus dilakukan oleh kalian adalah saling tolong menolong, menghargai,
Gotong royong. Sopan santun, ya enggak? Nah. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti minta tolong siapa ya? Sekretarisnya. Siapa tadi sekretarisnya? Arifin. Vin, dibuat ini Vin. Keyakinan kelas kita selain struktur kelas sama jadwal piket, dibuat juga ini. Boleh banner, boleh di Manila. Keyakinan kelas 12 mm. Saling menghargai, ayo. Baru lagi di ini. Ayo menghargai, saling menghargai. Kemudian menjalankan tata tertib lab. Ini tata tertib labnya. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Tadi yang sudah dijelaskan, gak boleh ada yang orang luar gak boleh masuk. Dan lain gak boleh tidur yang di sini. Itu termasuk ketertiban. Penggunaan gadget dengan bijaksana, komputer dimatikan. Oh, gak dipakai, HP juga gak boleh main game di kelas. Gak boleh pakai wifi untuk kepentingan yang pribadi. Yang kelima, rapi dalam berpakaian. Rapi dalam berpakaian. Dan yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir 7 tadi bahagia yang kehapus ya. Bisa dimengerti? Tolong keyakinan kelasnya dijalankan dengan sungguh. Jadi ini bikin keyakinan kelas tuh bukan cuma semata-mata bikin, tapi betul-betul dijalankan. Capek kalau jadi guru nih, gurunya ngobrol ngomong depan, kaliannya berisik, capek gitu. Suara yang tadinya harus bisa ngomong pelan harus jadi teriak-teriak. Ini pita suara kasihan. Ya, ini tuh bukan sembarang hanya membuat, tapi harus dilaksanakan dan dilakukan. Terutama poin menghargai, saling menghargai. Ya, guru ngomong dihargai, diem. Kamu tuh kayak yang ini, apa namanya? Penasaran banget kayaknya kalau nggak ngomong. Diem ya. Jalankan ke-7 keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Tempel yang gede tuh Arifin. Foto Vin, ini foto. Ditulis boleh. Disepakati, dijalankan bersama, oke? Oke, kalau seperti itu Bu Hani selesai sebagai wali kelas di awal. Selamat melaksanakan pembelajaran 1 tahun terakhir ini. Manfaatkan atau maksimalkan sebaik mungkin, jalani sebaik mungkin 1 tahun terakhir ini. Oke? Terutama yang mau kuliah, lanjut kuliah itu harus luar biasa serius, oke? Kalau seperti itu dijalankan, ayo dijalankan. Zen, baru juga bikin keyakinan kelas. Iya, kamu mukanya ke sini tapi otaknya lagi jahil ke Alia, coba. Irwan jangan cemburu ya Wan ya. Dijalankan, oke? Oke, kalau seperti itu sekali lagi belajar dengan sungguh-sungguh. 1 tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir. Oke, kalau seperti itu Bu Hani akhiri, terima kasih. Kalau sudah waktunya istirahat baru boleh keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, berikut merupakan kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 di SMK Negeri 1 Prajekan, Bondowoso. Untuk yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Joko di sini sebagai wakil dari Kepala SMK Negeri 1 Prajekan Bondowoso untuk membuka acara
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Syam Effendi. Yang saya hormati Pak Dedi selaku CGP dan Bu Hani selaku CGP angkatan ke-8. Dan yang secara resmi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah membuka membuka diseminasi ini. Semoga kegiatan pagi ini sampai siang bisa berjalan lancar dan ilmunya tercurah semua. Ada lucu. Oke, terima kasih. Acara diseminasi saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko selaku Wakatur yang wakil Bapak Kepala SMK Satu Prajikan Bondowoso yang sudah membuka acara diseminasi kedua CGP Dedi Rawan bersama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan diseminasi dua calon CGP semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dibimbing oleh Allah, dan juga Bapak Ibu yang lain yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan ini, tolong didukung dan tolong Pak Joko ditata kegiatan ini, didukung, ditata, dan keuangannya juga diatur yang baik supaya kegiatan ini lancar. Bu Hani, Pak Dedi, selama berapa bulan Pak? Hampir 3 bulan. 3 bulan. Pak Joko 9 bulan. Hampir berjalan. Berjalan 3 bulan. Sudah 3 bulan. Tidak terasa ya. Ya Pak Dedi yang terasa. Ya, semoga dalam perjalanan ini Pak Dedi lancar semua. Bapak Ibu siswa yang mendukung sehat walafiat. Keluarga besar SMK Negeri 1 Prajikan termasuk siswa murid dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi, semuanya lancar. Ala niyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi salatan dunyina ila jannah rahmatil alamin. Taqabbalana biha jannah hajat. Wa tuqaddirna biha min jannah syai'at wa tarfa'na biha ta'ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jannah khairat wa hayat wa rahmat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Syam atas waktunya sudah bisa memberikan doa dan berkumpul bersama kami dan mengajarnya acara kegiatan diseminasi kedua, yaitu adalah budaya positif di sekolah kita, yaitu adalah SMK Negeri 1 Prajikan Bondowoso. Baik, selagi Bu Ani siap-siap di sini, tentunya Bapak Ibu guru paham tentang budaya positif. Nah, dari materi ini itu adalah ada yang namanya budaya positif, yaitu adalah untuk siswa kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat sekolah. Dan insya Allah mungkin dari teman-teman di sini, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian, sebenarnya CGP ini banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Yang pertama, apa sih tujuan dari KHD tersebut? Kemarin sudah dijelaskan.
ini dengan judul menerapkan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah. Amin. Diseminasi ini akan disampaikan oleh saya dan Pak Dedi, nanti saling bergantian sama seperti yang waktu kemarin. Bisa dilihat. Biasanya kalau pembelajaran itu pasti diawali dengan pertanyaan pemantik ya Ibu. Nah ini juga merupakan pertanyaan pemantik yang bisa kita jawab. Budaya positif seperti apa yang Bapak Ibu inginkan ada di SMKN 1 Prajekan? Kira-kira apa ya? Bisa diperkeras Bu suaranya biar masuk dalam rekaman. Enggak Pak, ini bukan itu. Oh, ini iya. bukan bertanya nanti. Oh iya. Ini kan baru sekali ya, karena melibatkan siswa. Biar siswanya mungkin bisa. Katanya nggak mau sampai jam 3. Ide-ide apa gitu. Ada ide-ide Positif, positif. ya, hal-hal yang positif yang akan menumbuhkan atau menimbulkan perasaan nyaman ketika di sekolah. Ezra, ada Ezra? Ingin seperti apa sih Ezra tuh? Sekolah impiannya? Sekolah yang nyaman ya kayak Ya, apa. aku jadi budaya yang bagaimana bisa merubah akhlak moral etika mereka ketika bagaimana mereka bisa menempatkan bagaimana posisi mereka terhadap yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Jadi intinya akhlak moral sikap gitu karena yang penting ya kesopanan itu penting dan bisa merubah karakter mereka nanti menjadi lebih baik. Terima kasih Kak Erwin. Berarti sama ya, kurang lebih dengan Bu Sari tadi ya, sopan santun. Iya, akhlak lah intinya ya kalau yang Bu Sari. Etikanya. Memang itu menjadi PR bersama ya Pak ya, bukan hanya guru, tapi Semua, orang semua. tua di rumah ya Bu. Kadang kita tuh suka melupakan betul yang tadi dibilang Pak Rudalis, kolaborasi. Padahal yang namanya kolaborasi itu sangat penting karena kan kita tidak bisa mencapai satu tujuan sendirian. Kita ingin menciptakan siswa yang misalnya disiplin, datangnya tepat waktu, tapi di rumah orang tuanya misalnya nggak bangunin atau nggak apa ya, apa bahasanya, nggak ayo gitu, nggak mengingatkan gitu. Jadi kadang memang diperlukan kolaborasi. Menurut Bapak Ibu gimana nih langkah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua? Apa yang perlu kita tingkatkan atau apa yang perlu kita lakukan itu? Komunikasi internal yang dari wali kelas itu antara orang tua dengan orang tua dengan guru sekolah. Berarti peran wali kelas tuh Ya, benar-benar yang ujung tahu banget. kan wali kelas. Yang kelas dua anak yang anak ini. Kadang memang Bu Sri, kan kadang kita kalau misalnya jam pertama nih, apalagi jam pertama, anak-anak tuh kadang udah ngantuk apa segala macam. Setelah ditanya tuh ternyata belum sarapan Bu, kan kalau belum sarapan jadinya kurang seger gitu ya Bu ya. Dan kadang kita mau belajar juga, anaknya juga belum ada power, ini gimana mau belajar, mau diajak mikir gitu. Memang tidak bisa sendiri, guru itu pengen siswa A, B, C, D tidak bisa sendiri gitu, melakukannya tidak bisa sendiri. Kesadaran anak faktor sudah. Kesadaran anak-anak itu Kadang ada ibunya sudah masak di rumah, anak-anaknya juga nggak masak. betul. Main game juga sampai pagi itu kan disiplin. Betul. Kadang orang tua itu kan sudah mengingatkan ketika seorang guru mengingatkan ke murid ya orang tua juga, tetapi dikembalikan lagi seperti kata Bu siswanya juga harus memahami. Sudah diingatkan, ayo sholat, ayo berhenti dan main game, tapi tetap aja. Betul tadi yang disampaikan Bu Ris jadi masukan yang penting ya. Ternyata guru sudah punya niat untuk menciptakan atau mewujudkan siswa yang berkarakter, orang tua juga sudah ada, tapi siswanya ternyata sudah, apalagi yang 11 multimedia ya, udah sering Bu Hani itu ceramah, tiap nggak tahu nih masuk, keluar apa dari sini tuh langsung keluar lagi gitu. Ya. Ya kalau menurut saya sih kalau gurunya pengerjaan, orang tuanya bisa mendukung, terus teman-temannya juga memberikan ekosistem yang baik, saya kira muridnya ya juga bisa jadi baik juga, karena kalau dia nggak baik sendiri yang selain dia jadi orang baik, dia kan jadi jadi berkilah, jadi
Jadinya kalau semuanya baik dari ekosistem itu otomatis dia sendiri juga dia akan baik. Kalau aku punya teman baik-baik kan kamu jadi baik juga ya. Iya, kayak gitu. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Nah, berarti untuk siswa-siswa nih yang masih aktif dalam kegiatan self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ternyata disiplin itu kan biasanya kita tuh disiplin tuh mindset kita tuh disiplin itu adalah sebuah hukuman atau sebuah aturan. Betul nggak Bapak Ibu? Masuk jam 7 kayaknya aturan itu disiplin itu. Atau kalau melanggar ada sanksi yang akan kita terima. Atau biasanya disiplin itu di mindset kita adalah dari seseorang ke seseorang. Misal, Taufik kamu harus disiplin dari guru ke siswa. Atau misalnya kita harus masuk jam 7, itu disiplin dari atasan ke bawahan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sebetulnya harus ada dalam diri kita sendiri. Kita yang betul-betul menguatkan, membentur keras diri kita sendiri untuk bisa berdisiplin. Jadi di budaya yang disiplin atau budaya yang positif itu terbentuk dari individu yang disiplin. Yang tidak ingin belajar yang bebas dan santai. Ada nggak yang ingin bebas santai? Seneng nggak? Sebenarnya kamu kalau belajar bebas dan santai, mau? Ada dua cara. Yang pertama adalah kalau kamu ingin bebas bermain, ya selesaikan tugas kamu sebelum kamu bermain, maka kamu akan bebas bermain. Kalau kamu atau kamu bebas dari peraturan. Kalau kamu tidak ingin dijajah oleh peraturan, maka disiplinkan diri kalian terlebih dahulu, baru kalian akan bebas dari peraturan. Kalau kalian ingin bermain dengan santai, maka kerjakan tugas kalian sebelum kalian bermain, maka kalian akan bisa bermain dengan santai. Sampailah kalian pada suatu keadaan di mana kalian akan belajar dengan bebas dan santai. Itu adalah pelaksanaan dari disiplin positif. Gitu. Terima kasih tambahannya Pak Rodalis. Karena Pak Rodalis ini sudah lebih satu tingkat. Saya menyebutkan nilai kebajikan selain tolong menolong, apalagi ya kira-kira nilai kebajikan yang manusia miliki. Bukan hanya tolong menolong, misalnya tersenyum kepada orang, ramah kepada orang. Itu kan sebuah kebaikan ya Bu ya. Mengingatkan dalam kebaikan, menegur dalam kebaikan, itu sebuah kebaikan bukan? Kebaikan kan? Kemudian apa ya? Ada lagi nilai kebaikan lain? Atau saya buat PR? Kadang-kadang kita sudah melaksanakan, tapi itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Nah, coba nanti kalau kesini ya. Memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup. Gak makan, gak minum, gak bisa ya Bu ya. Yang kedua rasa sayang dan diterima. Ini kadang sepele, kadang kita tuh nggak sadar, tapi itu berdampak. Kayak misalnya kalau kita nih lagi berantem, kalau misalnya saya lagi berantem sama suami, kan lagi merasa tidak disayang tuh Bapak Ibu. Dan kadang moodnya itu ke bawah, misalnya kerja jadi kurang fokus apa dan lain sebagainya. Atau misalnya siswa lagi dimarahin nih di rumahnya sama bapaknya, itu kan sedang rasa disayangnya sedang terganggu. Sehingga nanti pas datang ke sekolah mungkin dalam keadaan yang tidak optimal untuk siap belajar seperti itu. Kemudian yang ketiga penguasaan. Namanya manusia sifat dasar yang tidak kita sadari, ada timbul keinginan pengen berkuasa, ingin satu sama lain. Ya contohnya saya lah sebagai seorang ibu kadang ingin menguasai anak saya tuh harus diam, harus apa, itu sebuah nggak disadari itu adalah sebuah tindak ingin menguasai seperti itu. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan nggak perlu diceritakan lagi. Berarti setiap orang pengennya ya bebas merdeka, banyak uang tapi bebas merdeka ya. Tidak terikat jam kerja.
Pengennya gitu kayaknya semuanya. Iya, jalan-jalan mungkin bisanya hanya harus dipenuhi ibu bapak. Misalnya, aduh saya udah mulai stres nih, apa yang membuat saya senang? Udah bapak Tapi saya mencoba mengafirmasikan hal ini. Saya harus juara, minimal juara 3. Saya harus juara fotografi. Ternyata alhamdulillah apa yang disampaikan dengan afirmasi saya, keinginan saya, asumsi saya, nah itu tercapai. Dan alhamdulillah pada tahun ini 2 kali dalam 1 tahun kita juara dari FDV. Dan itu adalah afirmasi saya. Dan ternyata alam tersebut menjawab begitu. Nah itu adalah sebuah afirmasi. Intinya di sini apa yang diinginkan oleh bapak ibu guru, misalnya dengan keinginan ingin teman, ya, ingin teman sebaya. Ingin teman sebaya itu dalam artian mengerti tentang kita. Ingin istilahnya pemantau, bukan yang tadi. Kembali lagi yang tadi kita. Oke. Ingin kebebasan, kebebasan yang seperti apa? Tanda kutip. Ingin kesenangan, kesenangan seperti apa? Tanda kutip. Seperti itu. Kesenangan mengajar, supaya siswanya nurut, supaya siswa tersebut ini bisa betul-betul menghasilkan kualitas yang bagus. Nah itu bisa kita afirmasi. Kita bisa afirmasikan pada kita sendiri. Tentunya kembali lagi ihdinas siratal mustaqim, kembali pada Tuhan, pada Allah. Alhamdulillah teman. Silakan. Kebetulan dasar manusia ini sebenarnya bertahap. Ini sesuai dengan Mbak. Ini semenjak kita lahir sampai nanti kita meninggal. Maka yang kebutuhan dasar yang paling dasar itu adalah bertahan. Kemudian sewaktu kita baru lahir, kita masih bayi, kita sangat membutuhkan orang lain, terutama orang tua. Kemudian setelah orang tua, orang-orang di sekitar kita, keluarga dan teman-teman. Berarti itu masuk pada rasa sayang dan diterima. Setelah kemudian rasa sayang dan diterima, kemudian kita mulai senang bermain. Anak kecil itu ya, masih balita, ya masih ingin masih belajar. Dia suka main, dia senang. Nah, setelah senang, maka dia mulai menginginkan kebebasan. Karena apa? Dia memiliki self disiplin, dia sudah memiliki beberapa kompetensi yang dimiliki. Dia bisa berjalan, dia bisa berlari. Karena dia bisa berlari, maka dia suka main pinggir jalan, lari langsung. Itu bebas. Kemudian terakhir, sewaktu dia sudah mulai remaja, maka dia menginginkan sebuah penguasaan. Jadi dia ingin kamar sendiri, apa-apa sendiri, itu ada penguasaan. Dan ini juga ternyata dapat kita aplikasikan juga di kelas. Ini model pembelajaran yang bisa kita lakukan, yaitu adalah selain bertahan hidup ya, bertahan hidup tuh tepat sudah 4 itu aja. Kita harus memberikan rasa sayang dan diterima pada semua murid. Nah kemudian kita berikan kesenangan, joyful ya, sedikit kesenangan apa, bagaimana cara kita menyenangkan mereka itu bagaimana. Lalu kemudian berikan mereka kebebasan untuk memilih model pembelajaran yang ingin diinginkan, lalu kemudian media bagaimana yang memudahkan dia untuk belajar. Terserah, yang penting kamu bisa paham, nah itu main bebas. Terakhir, setelah dia sudah menguasai kebebasan itu, maka dia harus mencapai kompetensi yang diharapkan. Berarti tujuan pembelajaran sudah terpenuhi, yaitu penguasaan. Oh kalau kompeten di bidang pembenihan misalnya, berarti dia sampai pada tahap penguasaan. Jadi ini sebenarnya sebuah urutan. Sebetulnya ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran ya. Iya. Terima kasih Pak Rudalis penguatannya. Jadi betul kita harus menerapkan pembelajaran yang ternyata pemerintah mencanangkan berdiferensiasi itu tujuannya mungkin untuk memenuhi kebutuhan ini pada siswa mungkin. Iya, tentang kebebasan. Terima kasih Pak Rudalis. Kita lanjut posisi kontrol nih. Posisi kontrol ini adalah sebuah tindakan kita dalam mengontrol siswa. Jadi dari guru ke siswa. Sebetulnya bisa juga dari orang tua ke anak atau dari atasan ke karyawannya. Yang pertama adalah pemberi hukuman. Nah biasanya saya contohkan di lingkup guru saja ya, guru kepada siswa. Pemberi hukuman. Misalnya nih, siswa cepet-cepet datang terlambat. Kamu terlambat gini-gini, 4 jam 50 kali. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini saya sering lakukan Ibu Bapak, saya jujur. Iya. Jadi kalau misalnya di kelas ada siswa yang bukan bermasalah ya, melakukan tindakan yang perlu dibetulkan, tindakan yang kurang tepat. Kadang saya merasa gini, suka gini Bu. Ayolah, misalnya Taufik, ayolah
Ezra kamu tuh gak ngerjain tugas, gimana masa depan kamu? Ngomongnya halus Bu, tapi justru itu membuat si anak itu merasa, oh iya ya saya tuh memang kurang, lemah, saya tidak berguna gitu. Jadinya menciptakan anaknya jadi manusia gagal. Kemudian yang ketiga teman, kadang juga saya memposisikan sebagai teman. Ayo buang sampahnya pada tempatnya. Misalnya hanya sebatas itu saja gitu. Jadi tidak ada ya ayo buang gitu, cuma hanya sebatas itu. Gimana lah seyogianya dengan teman gitu Ibu Bapak. Kan kadang kita sungkan untuk terlalu jauh ikut campur gitu kalau dengan teman kan. Jadi hanya sekedar mengingatkan tapi sekelebat gitu loh. Kemudian pemantau. Kalau pemantau biasanya disambungkan dengan aturan. Kamu tahu nggak kalau ke sekolah itu nggak boleh pakai gelang? Besok jangan pakai gelang ya. Tapi besok nggak cuma dilihatin, aduh masih pakai. Menurut aturan juga nggak boleh pakai gelang. Jadi hanya sebatas itu saja gitu. Muter di situ. Kemudian yang terakhir adalah yang diharapkan itu bisa dimiliki oleh para ibu bapak guru adalah posisi manajer. Yang namanya manajer mampu memanage, mampu mengemas dengan sistem manajer. Tapi saya perlihatkan contoh guru posisi-posisi kelima ini. Nanti saya marah-marah. Berarti motivasinya dari si ibu bapak guru yang marah. Kemudian ketika menjadi teman juga sama, karena ibu bapak gurunya, oh iya nih ibu bapak gurunya baik nih sudah bantu saya, ya deh saya menurut. Karena itu motivasinya masih motivasi dari luar ibaratnya. Nah makanya ada yang namanya posisi control manager, fungsinya adalah agar menumbuhkan motivasi intrinsik atau kesadaran dari masing-masing. Pertama, menstabilkan identitas. Contoh misalnya ada sebuah kasus siswa itu terlambat Ibu Bapak. Misal siswa itu datang terlambat, kebetulan kita yang piket misalnya di depan. Nah, ketika siswa datang, kalau misalnya posisi penghubung kan langsung, oh kamu dari mana? Ini jam berapa? Tahu nggak kamu bisa baca jam apa enggak? Kan kalau penghubung langsung ya marah, langsung udah heboh saya. Oh, nggak apa-apa Bu Sri, saya juga masih posisinya di atas atas. Perlu dilukir. Nah, kalau menstabilkan identitas itu biasanya ketika siswa datang terlambat, kita langsung tanya. Aduh, misalnya Rudi, Mas Rudi kenapa datang terlambat? Langkah yang pertama tuh biasanya ditanya dulu. Jangan ditanya dulu dah, pokoknya kan kita nggak tahu nih si A itu dalam perjalanannya seperti apa untuk datang ke sekolahnya. Ya, kita tanya dulu misalnya, Rud, kamu kok datang terlambat? Iya Bu, misalnya dia jawab, saya tadi bannya bocor. Oh iya, tidak apa-apa. Nah, menstabilkan identitas itu agar dia tidak merasa tidak merasa rendah diri. Ya, jadi kita stabilkan identitasnya dengan kata-kata, contohnya, oh iya tidak apa-apa, namanya juga musibah, siapa yang tahu. Itu kan dia merasa stabil emosinya. Oh, saya terlambat itu bukan murni, ya merasa dimengerti, bukan murni kesalahan saya sudah berusaha. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung dipojokkan gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu nanti ditanya, tapi tetap saja ya, ini kan kamu datangnya lewat dari jam 7. Menurut kamu datang lewat dari jam 7 ini sesuai dengan aturan sekolah atau tidak? Baru diyakinkan, oh iya Bu, apapun alasannya saya tetap terlambat. Jadi nanti dia tuh sadar sendiri, oh iya, walaupun saya tuh kena musibah, tapi walaupun kena musibah tetap saja saya terlambat. Jadi nantinya dia tuh ada kesadaran dalam dirinya, tapi secara sadar gitu menyadari kesalahannya itu. Kemudian diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Kira-kira nanti kedepannya biar nggak terjadi kejadian seperti ini, Rudi harus ngapain? Oh ya Bu, misalnya saya harus ngecek ban itu dari malam misalnya. Jadi ditanyakan solusi-solusi yang bisa agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Jadi itu posisi manajer itu harus seperti itu katanya Bu. Menstabilkan identitas, jadi jangan pojokkan anak agar anak tidak merasa bersalah, merasa dirinya tuh penuh dengan kesalahan gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya walaupun sudah distabilkan tapi tetap harus diarahkan bahwa itu tetap tindakan yang tidak boleh diulangi lagi. Dan yang terakhir, apa nih solusi kedepannya agar kejadian tersebut tidak akan terulang kembali? Supaya terlambat 1. Supaya terlambat 10. Yang terlambat 10. Misalnya pertanyaan jawabannya sekarang sama sebenarnya. Jawabannya iya. Oh, Kan kita
segitiga restitusi. Mohon maaf Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Hani dari materi segitiga restitusi itu adalah merupakan salah satu penyeimbang dalam suatu kegiatan untuk proses belajar mengajar. Tadi disampaikan dari 3 hal, seperti contoh di sini menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Sebenarnya itu adalah untuk menanyakan sesuatu hal yang tidak berulang-ulang walaupun berulang-ulang. Nah, disampaikan pada Kak Hadi pada materi pertama di sini, kita sebagai jembatan, kita sebagai padi, dan kita sebagai penyayang sebenarnya. Bukan penyayang, menghambakan gitu ya. Menghambakan murid di sana. Walaupun bagaimanapun dan di apa-apa dalam istilah siswa itu nakal, kita nggak boleh dalam artian kamu, nah dan seterusnya seperti itu. Minimal kita harus mempunyai strategi. Dari mana nah? Kalau misalnya dari mana terus istilahnya berulang-ulang, mungkin perlu kita ke rumahnya. Apakah betul si A di sini sering terlambat karena ketiduran atau tidak dibangunkan oleh orang tuanya? Misalnya terjadi sikap seperti itu, bagaimana cara kita mengatasinya? Selain itu, mungkin kita harus berhamba dalam artian berhamba kepada siswa. Dalam artian kita bukan seluruh kegiatan siswa kita turuti, tidak. Tapi kita ambil misalnya kita berikan mengkontribusikan dalam artian nih saya berikan mereka. Misalnya seperti itu, berikan mereka. Kamu bangun jam 5 sholat, setelah itu kamu siap-siap untuk berangkat sekolah. Itu misalnya, itu adalah mengkonfirmasi. Kalau masih terlambat, ya memang siswanya. Tapi bagaimanapun dalam keadaan istilahnya suatu pendidikan yang merdeka, kita merasa merdeka, sebenarnya kita nggak boleh apa yang disampaikan Pak Joko itu kan benar. Tidak menaikkan siswa, itu nggak boleh. Tidak boleh. Kalau memang siswa itu betul-betul keterlaluan. Tapi kalau misalnya dalam konteks dia ada keinginan, dia masih terlambatnya pun, walaupun itu istilahnya terlambat dalam artian misalnya sejam atau mungkin 2 jam pelajaran, tapi dia ini benar-benar ikut, kita harus merdekakan karena dia ada keinginan, ada niat untuk mengikuti pelajaran. Istilahnya ingin merubah begitu. Jadi nggak boleh dalam artian kamu, nah seperti itu. Itu masuk dalam kategori apa, Bani? Iya, dalam artian menghukum. Kita nggak boleh ternyata. Seperti halnya saya pada saat itu di kelas 2 di zamannya Ilham. Ada salah satu siswa di sini siapa Ham? Yang saya marahi pada saat itu saya suruh keluar Taufik ya kayaknya ya. Iya. Jadi sebenarnya ternyata nggak boleh. Memang kebetulannya saya ya kebetulan kelas 11 pada saat itu sering terlambat, tugas juga nggak kerjakan dan seterusnya. Ya, memang kita pernah, kita kesel, jengkel dan seterusnya. Anak ini jadi penyakit di kelas ini. Ternyata dalam memerdekakan siswa di sini itu nggak boleh kita jengkel terhadap siswa. Ternyata seperti itu. Bagaimanapun tetap kita harus memberikan layanan terbaik terhadap siswa. Mungkin bisa Ya, saya menanyakan dulu ya. Gini, ada 5 posisi tadi. Nah, yang keempat itu adalah pemantau minimal. Minimal kita itu masuk pada pemantau tadi. Tadi kan saya bilang, ya kalau yang lambat 1, datang 10 orang. Terus kemudian kita restitusi 1 persatu. Habis waktunya hanya berrestitusi. Ya, minimal kita pakai pemantau tadi. Nah, restitusi ini bisa kita lakukan apabila itu adalah siswanya itu tidak terlalu 1, 2, dan yang kita punya waktu gitu. Kalau kita nggak punya waktu ya minimal ya pemantau tadi, jangan sampai kita jadi penghukum. Penghukum ini adalah antara hal yang dilakukan oleh murid dengan yang kita inginkan itu berbeda. Contoh, kita ingin anak itu tidak terlambat, tapi kita menghukumnya dengan cara push up misalnya. Apakah dengan push up dia tidak akan terlambat? Tentu. Tapi kalau misalnya dalam bidang olahraga misalnya dia terlambat, sehingga si anak ini tidak mengikuti pemanasan, maka kamu terlambat, kamu sudah push up, kamu 10 kali ya karena apa? Pemanasan, push up 10 kali. Itu kan hukum Pak ya? Bukan hukum tuh, bukan, karena kan masih ada relasi. Ada relasi gitu ya, nah, ada relasinya. Pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga, karena Ya, setelah saya
memantau dulu. Nanti mungkin kalau sudah punya data, siswa mana saja mungkin bisa disebar ke wali kelasnya biar wali kelasnya yang bisa melaksanakan segitiga restitusi. Ya, sepakat sama apa yang disampaikan Pak Rodalis. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Dedi, saya juga sama seperti Pak Joko Ibu Bapak. Ketika awal ikut CGP itu otak, hati dan pikiran itu menolak. Karena memang iya, masa bisa begini, masa bisa gitu. Sama saya juga. Kalau di segitiga restitusi, anak-anaknya dak kira nurut, itu pikiran negatif sebagai guru gitu Bu. Tapi ternyata setelah didalami, dicoba, ya walaupun menguras tenaga, yang memang itulah yang harus kita lakukan. Sama saya juga seperti Pak Joko. Menolak. Karena teorinya ini. Sebenarnya begini, apa ya? Kalau untuk anak kita sendiri, berapa kali sih batasan kita tuh mencoba? Anak kandung kita sendiri loh ya. Berapa batasan kita tuh mencoba? Saya ingin tahu. 10 kali mencoba, 15 kali mencoba, tidak ada. Tidak ada batasan. Nah itu juga sama dengan anak-anak murid kita sebenarnya. Seharusnya nggak ada batasan untuk mencoba. Ya. Kalau memang kita ingin anak itu berhasil ya, jangan cuma putus asa untuk mencoba. Seperti pembelajaran berdiferensiasi juga Pak. Awalnya saya tuh menolak, capek, gak kebayang kalau misalnya si A belajar satu tema tapi si A harus gini. Nanti gimana dong kompetensinya gak rata. Saya awalnya mikir gitu, yang berdiferensiasi. Tapi ternyata setelah mempelajari apa yang disampaikan Kak Hade bahwa ini anak udah gak bisa 2 tambah 2, bisanya cuma 1 tambah 1, mau diapakan lagi? Ya sudah, kita maksimalkan yang 1 tambah 1 gitu. Akhirnya awalnya saya juga menolak Bu. Ini pokoknya anak semua harus bisa, semua bisa, pokoknya ngedit ini harus bisa. Tapi pada akhirnya ya Semangat pagi. SMK bisa. SMK Bisa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan ibu hari ini. Bagi yang merasa izinnya tidak masuk, sakit atau apa, semoga doakan saja semuanya, semoga temannya kalian cepat sembuh ya. Oke, nah setelah ibu absensi, nah ini siswa saya yang satu ini kenapa ini? Capek Bu. Jangan usah bangun. Halo, kamu lagi? iya temennya kita Kamu ketiduran? Semalam ngapain? Ibunya lagi sakit. Tidurnya subuh. Kamu tahu nggak? Sekolah itu masuknya jam 7. Terus kemudian di sekolah tugas sebagai seorang siswa itu adalah belajar. Nah ini ibu masih jam pertama loh ya. Ini pelajaran pertama ya anak-anak ya. Ya. Yang lain ya, kalau misalnya kalian di rumah, saatnya kalian sudah tidur, silahkan tidur. Karena tidur yang baik itu katanya itu antara 7 sampai 8 jam. Nah jadi kalian kalau bangun pagi itu bisa menyegarkan dan juga menyehatkan. Nah itu dalam ilmu kesehatan sudah dibahas kenapa harus sekian jam gitu ya. Nah kemudian tidak sempat mandi atau tidak sempat sarapan? Biasanya tidak mandi. Oh, jangan ditiru anak-anak, ini biasanya Mimin ini jorok. Ya, mandi. Ya, tidak mandi, tapi buru-buru cuma mandinya pakai 11 jari. Ngerti 11 jari anak-anak? Ngerti 11 jari? Ini. Ya, cuma ambil air belum gini. Nah, bersihin apa namanya itu? Tadi Bu, tadi pakai sadar. Ya, mandi semua. Kalau mandi semua, bukan semua, semuka. Nah, gitu ya. Besok jangan diulangi lagi ya. Biar badan kita sehat dan menerima pelajaran dengan
Itu Pak. Belajar memerdekakan siswa. Kami jadi pelayan Mbak Kemudian kamu adalah rayanya. Iya, di sini adalah menghambakan. Menghambakan. Nah itu adalah kata-kata berat sebenarnya. Menghambakan. Di sini jangan buang sampah di kolong meja. Berarti kita rubah langsung ke kalimat positif ya Bapak Ibu. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian Yang kedua di sini adalah tidak boleh bernyanyi di dalam kelas. kira-kira Kalimat positifnya tidak boleh bernyanyi di dalam kelas. apa ya Bapak Ibu? Ya. Jika dipositifkan. Berisik. Nah, itu kan negatif, Pak. Menjaga ketenangan. Menjaga ketenangan kelas, bukan? dalam pembelajaran. Ketenangan. Ketenangan ya, ketenangan, menjaga ketenangan kelas, jaga ketenangan kelas. Siswa tidak boleh ngobrol ketika guru menjelaskan. Diam. Ya. Siswa diharap diam, ya. Atau siswa memperhatikan Perhatikan guru. memperhatikan guru ketika mengajar. Pelajaran. Apa ya? Ya. Siswa diharap diam, mungkin positifnya itu ya. Lebih fokus sama pembelajaran. Ya. Oh iya, fokus pembelajaran. Siswa fokus terhadap Fokus terhadap pembelajaran. Jangan cometan. Sama dengan yang kedua tadi. Dua ya. Iya. Oh ya, menjaga ketenangan kelas. Saling menghargai antar warga kelas. ini sudah Sudah. positifnya. Menghargai sesama. Ya itu Pak, termasuk celometan itu saling menghargai. Oke. Sudah. Dan nanti kan masuk ke yang kelas nanti. Tidak boleh main game, gadget. Tidak boleh main game. Menggunakan handphone Gunakan handphone sesuai dengan Fungsinya. ya, sesuai dengan Gunakan handphone secara positif. kebutuhan. Gunakan handphone secara positif. Menggunakan Gunakan handphone secara positif. Benar. sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oh, boleh main game. Loh, maksudnya dalam pembelajaran kalau dibutuhkan. Kalau anak FM mungkin download kan. Mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Disiplin waktu. Disiplin waktu ya. Oke. Tujuh Nggak boleh buang sampah sama. soal sering ada sampah. Oh ya, sama ya. Terus mematuhi peraturan kelas, disiplin sudah ya. Disiplin, sudah. Oke. Di kelas tidak boleh makan dan minum. Sudah ada? Nggak ada. Tidak boleh makan dan minum dan pegang HP di sini. Apa ya? Berarti Tidak boleh makan minum. Apa ya? siswa tidak boleh makan minum di kelas dan bermain HP. Itu maksudnya pada jam istirahat atau Pada Ya, jam jam pelajaran maksudnya. Jam pelajaran di sini ada Benar. pelajaran. ada masih ada gurunya masih di belakang ada bu saya selesaikan makan dulu kayak gitu. Bahasa positifnya di sini. Masuk di disiplin lah. Iya sudah masuk disiplin. Oke. Yang nggak boleh makan tuh apa? Belum. Oh, belum. Belum. Di kelas tidak boleh makan, minum, tidak boleh kali ya, bermain Pak. HP. Tertib kali ya. Masuk ke Tertib kan disiplin. Iya. makan minum di waktu istirahat. Oh iya. Makan minum lah Di waktu Makan minumlah di waktu istirahat. istirahat. Iya. Nah, di sini menjadi sebuah Karena itu pola. termasuk ini Pak, mempertahankan hidup itu. Kalau nggak makan minum lah. Ya, kita waktunya aja Pak. Dari segi waktu maupun mengerjakan tugas. Ya, Disiplin waktu ya. Nah itu yang akan menjadikan sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mematuhi peraturan masuk ke disiplin. Iya.
Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Oh iya betul, menjaga kebersihan. Ya, termasuk itu kan membuang sampah pada tempatnya, itu kan juga termasuk menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga itu menghargai, saling menghormati dan menghargai. Ya, saling menghormati dan menghargai. Kayaknya celometan masuk ke sini Masuk ya. ya. Disiplin waktu sudah. Nah, makan dan minumnya apa? Makan dan Ya minum. disiplin waktu istirahat Disiplin ya harus waktu makan disiplin. itu. Sama menjaga kebersihan juga. Iya, jaga kebersihan juga. Jangan makan meninggalkan sampah di kelas kan gitu. Jaga kebersihan. Itu dulu tuh ada saya juga ini waktu kejadian di kelas ya, pada waktu itu saya buat kejadian di kelas. Kan ada yang meminjam barang nggak kembali jemput setelah itu keyakinan kelas yang saya buat itu adalah menjaga barang pribadi dan barang orang lain. Itu jadinya barang pribadi dan barang orang lain jadinya Dikembalikan. ya kembalikan, kalau dia pinjam harus kembalikan. Bagaimana pada saatmu seandainya kamu punya barang dipinjam sama temanmu nggak balik? Nggak balik. Gitu ya. Harusnya Pak. Ada yang janjinya 1 bulan ternyata 1 tahun nggak balik. Lebih ditekankan lagi tugas saya dan tugas kamu, artinya tugas guru dan tugas murid. Contoh misalnya menjalankan piket kelas, misalnya tugas murid menjalankan. Sekian pemaparan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan marah kalau dengarkan, kamu udah kegiatan. Mengingatkan piket. Kan kita hanya mengingatkan. Bisa mengawasi juga. Mengawasi. Memantau tadi ya murid. Terus apa lagi ya? Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, sekian pemaparan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.